Selamat bersama di dalam Bicara Santai kita pada kali ini untuk episode yang kedua. Ingat Production. Bersama dengan saya adalah dua orang anak muda. Seorang mungkin selalu Anda melihat raut wajahnya karena selalu juga muncul di Joypod Production dan muncul di Pemasih Media. Dan kali ini orang muda ini muncul di Ingat Production. Apa yang ingin kami bicarakan pada pertemuan untuk episode yang kedua ini adalah satu topik yang santai, yang tidak terlalu untuk otak lah kan. Iya. Oke, jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang menonton channel ini, In God Production. Jangan lupa untuk subscribe, like, Dan share. share, dan kalau mau komen, silakan komen. Iya. Jadi topik yang kami bicarakan pada kali ini adalah tentang pengalaman kali pertama berkhotbah di gereja. Ya, jadi sesuai lah untuk orang-orang muda. Oke. Namun sebelum itu, mari kita berkenalan dengan dua panel yang saya sudah jemput pada kali ini. Dan saya minta yang paling kiri sebelah saya adalah perkenalkan. Nama saya Nick Cheryl John. Mungkin ada yang kenal saya, mungkin ada yang belum atau first time mengenal nama saya kali ini. Saya berasal daripada Laputong dan biasa orang bilang saya daripada gereja Kitampo. Terima kasih Nick. Oke. Satu pengenalan kepada Anda. Ada yang kenal, ada yang tak kenal. Kalau sudah kenal, boleh ya, mungkin teruskan perkenalan kan. Ya, masih bujang? Sukar untuk menjawab. Oh, satu pernyataan yang mungkin menimbulkan pertanyaan, tanda soal di pikiran kita. Mungkin dia sudah berpunya. Jadi yang di sebelah ujung sekali, perkenalkan. Oke. Halo, nama saya Van Dyson. Saya berasal dari kampung ini, Kampung Pus. Dan saya bekerja di Gereja Pus. Itu kan? Masih bersekolah? Masih bersekolah. Oh ya, Nick masih bersekolah? Masih dalam melanjutkan pelajaran Di mana Pak? di University Malaysia Sabah. Bidangnya? Sejarah. Ebanda? Oh, saya di Politeknik Kota Kinabalu, tapi sekarang praktikal. Oh, mau habis sudah? Ya, mau habis sudah. Jadi muka Ebanda ini memang dikenali lah kan. Memang sudah keluar masuk Pemasih Media, masuk di Joypod. Sekarang ini adalah buat pertama kalinya di Ingat Production. Jadi, adakah sudah bersedia? Ya. Satu topik yang mungkin bukan susah lah kan. Karena ini saya percaya Anda berdua mempunyai pengalaman untuk mengalami situasi yang mana kali pertama Anda berada di atas mimbar dan menyampaikan khotbah. Jadi kali pertama bila ya Nek? Kalau saya kali pertama pada pengalaman saya pada saya umur 14 tahun. Di gereja saya sendiri di gereja Kitampo 14 tahun. ya, 14 tahun. Oh, sangat muda Nek. Iya. Mungkin saya ingin korek kenapa 14 tahun itu sudah berani di depan. Betul. Ya, Nek? Iya. Oke, Ibanda, pengalaman kamu kali pertama berdiri di kelayak jemaat untuk menyampaikan khotbah. Oh, kalau saya sebenarnya baru tahun lalu. Baru tahun lalu. Tahun lalu. Pada umur Pada umur saya 20 tahun. 20 tahun. Selalunya saya memang berdiri di depan, tapi bukan sebagai pengkhotbah, Mm-mm. tapi dalam memberi renungan atau memberi bacaan persembahan. Berkhotbah baru tahun lalu lah. Pada umur 20 tahun. Ya, umur 20. Jadi ada dua orang panel saya pada hari ini. Seorang Nick Cheryl, dia sudah berkhotbah kali pertama pada umur 14 tahun. Iya, betul. Luar biasa sekali. Ya, Puji haleluya. Tuhan. Dan seorang lagi adalah Ebanda yang kali pertama berkhotbah pada umur 20 tahun. Tapi sebelum itu saya ingin tanya, siapa yang lebih tua? Saya Oke. lebih tua.
Umur 22 tahun. UPSR bila tuh Nick? UPSR mungkin 2013. Oke, Ya. jadi untuk pengetahuan kita punya penonton, mereka berdua ini adalah mantan pelajar saya di SK Laputung. Ya, betul. Kalau mereka masih ingat lah. Ya, masih segar. Maksudnya ini Pak. sini lebih sini ya, Ya. berbanding Ebanda. Ya. Ebanda UPSR bila 2013. 2013. Oke, jadi sini lebih tua lah sedikit lah kan. Baik, kita berbalik kepada kita punya topik pembicaraan untuk kali ini, bicara santai kita. Oke, buat pertama kalinya. Oke. Saya lihat Cinik lebih cepat berada di mimbar pada umur 14 tahun. 14 tahun Mbak sudah tingkatan 2 kan? Iya, tingkatan 2. Tingkatan 2. Oke. Jadi pada umur baru menjangkau 14 tahun tuh Nik, apa perasaan kamu sewaktu kamu di Pelawak untuk memberikan khotbah di gereja SD Kitompo. Kitompo? Ceritakan sedikit. Oke. Sebelum saya ceritakan kenapa saya 14 tahun sudah kali pertama menyampaikan pelajaran khotbah di hadapan gereja atau di hadapan khalayak jemaat. Sebenarnya cerita ini sudah bermula mungkin pada 10 tahun, semasa saya berumur 10 tahun. Pada masa tersebut saya melihat bahwa orang-orang di gereja sangat seronok untuk masuk ke dalam kelas remaja, kelas kanak-kanak dan sebagainya. Waktu itu kamu pemimpinnya. Tidak. Oh. Pada umur saya 9 tahun, saya ceritakan sedikit pengalaman Oke, ya. sebelum saya sampai kepada 14 tahun tadi. Pada waktu saya berumur, orang kata kanak-kanak, kelas kanak-kanak, sehinggalah saya berumur 9 tahun. Saya setiap hari Sabat jam 10 saya di rumah sudah balik. Kenapa? Sebab oleh karena saya pada masa itu melihat bahwa gereja ini hanya sebagai tempat permainan, bukan tempat untuk berbakti kepada Tuhan. Tapi setelah saya berumur 10 tahun, tiba-tiba ada seorang diakon, dia katakan, hari ini biarlah kamu yang sampaikan bacaan persembahan dan persepuluhan. Itu adalah kali pertama saya berdiri di depan. 10 tahun. 10 tahun. Ya. Kali pertama berdiri di depan menyampaikan bacaan persembahan dan persepuluhan. Jadi semasa saya berdiri itu orang kata bergegar kaki, bergegar lutut, tidak tahu apa yang mau diucapkan, tapi pada masa itu saya ambil kira-kira 30 saat mungkin baru dapat ucapkan perkataan pertama. Karena nervous. Dan tidak pernah pun pergi ke hadapan. Dan zaman saya kelas kanak-kanak, saya jadikan, macam saya cakap, jadikan gereja sebagai tempat permainan saja. Tapi setelah 10 tahun tuh, saya sudah makin kerap pergi hadapan untuk baca persembahan. Kadang-kadang diberikan masa untuk atau peluang untuk berdoa syafaat, yaitu doa pembuka. Dan sehingga akhirnya pada saya umur 11 tahun, saya dibaptiskan. Dan pada umur saya 12 tahun, saya diberikan lebih banyak tugasan di gereja. Dan sehingga akhirnya mereka memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan khotbah pada umur 14 tahun. Jadi cerita itu bukan bermula selama 14 tahun, tapi telah bermula semasa saya 10 tahun. 10 tahun. Ya. Terima kasih. Satu penceritaan bagaimana Nick ya sebenarnya pada umur 10 tahun dia sudah diberi peluang untuk melayani dalam ketugasan yang seperti Bacaan persembahan dan akhirnya menyampaikan khotbah pada umur 14 tahun. Oke, kita kembali kepada Ebanda. Ebanda dia mengambil masa yang begitu lama. Ya. Pada umur 20 tahun hampir-hampir mengundi itu, boy. Hampir-hampir dia boleh mengundi sudah. Dan akhirnya menerima ketugasan itu sebagai pengkhotbah. Kenapa terlalu lama pada umur 20 tahun kalau saya bandingkan dengan Nick? Boleh ceritakan? Oke, kalau bagi saya kenapa terlalu lama saya untuk mengambil keputusan untuk berkhotbah di depan kan? Ya sebenarnya saya memang seorang yang pemalu. Dan memang yang seperti Nick sudah katakan tadi, kalau berdiri di depan saja bergegar lutut. Kalau saya bukan lagi bergegar, mungkin saya minta ganti orang sudah. Itu kalau saya dulu zaman sekolah menengah, saya selalu diberi tugas bacaan persembahan. Itu memang selalu pergi, tapi saya selalu nervous. Dan baru untuk berdoa pun saya dulu
takut untuk berdoa. Nah, jadi dipendekkan cerita pada masa 20 tahun nih, baru-baru nih ada gereja kami sudah mencadangkan untuk memberi peluang kepada belia-belia untuk berdiri di depan, untuk memberikan khotbah, untuk diberikan latihan. Jadi saya pun berpikirlah, jadi sebabila saya perlu jadi begini, saya bilang kan. Jadi saya ambil keputusan untuk saya ambil saut cabaran ini, untuk saya berdiri di depan dan supaya saya dapat lebih tingkatkan diri saya lagi, supaya kalau saya bawa khotbah di depan ini mungkin saya boleh lebih berani untuk berada di khalayak ramai lah. Itu kalau bagi saya. Saya melihat jemaat sudah memberi satu kepercayaan kepada kamu macam Nick. Mereka sudah melihat bahwa Nick ini boleh untuk maju lebih ke depan, memberikan firman Tuhan dalam bentuk khotbah, dan Banda juga ya melihat kepada kebolehan untuk diberi kepercayaan untuk menyampaikan firman. Ada tak momen-momen yang macam ada perkara yang kamu malu sendiri? Adakah kalau ada? Ada. Coba mau ceritakan. Mungkin Banda dahulu. Kalau yang saya malu. Yang macam alamak, orang mungkin tidak, tapi kamu yang rasa malu sendiri. Kamu tahu mungkin ada sesuatu yang kamu rasa, kenapa begini ya? Ya itu selalu saya merasakan begitu. Contoh seperti di depan kan, kemungkinan saya bercakap atau saya membagikan pelajaran di depan. Saya takut saya ada kesilapan kata-kata yang saya buat. Jadi saya takut khalayak ramai mungkin silap berpikir, dan itu pun mungkin boleh memberikan lebih ketakutan atau nervous. Saya dalam pikiran saya, betul kah cakap atau tidak nih? Mana tahu kalau sebagai tajuk khotbah, tapi apa yang disampaikan itu lari tajuk begitu. Jadi itu yang saya rasa takut dan saya rasa malu betul. Terima kasih Banda. Jadi Nick, bagaimana pengalaman? Kalau saya mungkin kalau pengalaman yang orang bilang momen itu kan, momen-momen yang membuatkan saya rasa malu, ada juga, tidak pernah lepas daripada itu. Pada pengalaman saya macam yang Banda cakap tadi, takut untuk menyampaikan sesuatu kata-kata yang silap. Jadi ada momen-momen di beberapa kali saya berkhotbah, tiba-tiba saya terpikir, betulkah ayat yang saya sampaikan nih, atau betulkah firman Tuhan yang saya sampaikan nih? Jadi saya tertanya-tanya dalam hati saya, kalau ini salah, maksud dia saya menyampaikan sesuatu yang tidak benar di hadapan jemaat. Jadi kadang-kadang bila sampai di rumah petang hari Sabat, saya coba untuk memikirkan semula, buat satu revision semula, apakah saya telah berkhotbah dengan baik, dan kadang-kadang tidak, juga lari daripada silap dia. Ada juga silap dia. Jadi saya harap setiap kali saya berkhotbah, saya katakan kepada jemaat, apa yang baik itu datang daripada Tuhan, yang kurang itu datang daripada saya, dan saya katakan kepada mereka supaya jangan mengingati yang tidak baik, ingat saja yang baik. Bermakna mereka berdua sudah belajar daripada pengalaman mereka sendiri. Tapi saya suka berkongsi lah bagi saya kan, sebab saya juga pernah menjadi seperti kamu berdua, diberi peluang walaupun masih lagi budak. Satu perkara yang sangat saya fobia, yang sangat saya mau mengelak sebenarnya adalah pegang mikrofon. Kenapa? Saya rasa mungkin ikut darah, ikut keturunan ibu saya. Ibu saya kalau dia pegang apa aja benda dia akan bergegar. Dan saya punya nervous, memang tidak boleh kawal, tidak boleh bawa runding langsung. Saya akan pegang itu mic dan orang boleh nampak saya punya tangan itu bergegar begini. Dan pada masa saya saya bertahan dan saya tidak tahu bagaimana, dan ini berlarutan bukan saya masa di gereja, masa saya di maktab juga, dan masa juga apabila saya berada di dalam satu majelis yang besar begitu, dan merasakan saya sangat kerdil di sini, menyebabkan bila begitu saya akan merasa bergegar. Dan itu kadang-kadang saya boleh rasa walaupun sampai sekarang. Jadi saya merasa itu, jadi inilah, dan alamak malunya orang nampak tangan saya bergegar, alamak kan. Ada tak pernah rasa? Pernah. Pernah saya rasa vulgar. Dan kalau ada orang rekam kan, boleh nampak dalam tuh rekaman. Oke, jadi bagaimana dengan Anda yang sedang menonton? Mengapa saya memanggil dua orang muda ini? Karena ini adalah satu cabaran buat orang-orang muda belajar daripada pengalaman mereka berdua. Lambat atau cepat, orang-orang muda ini akhirnya harus
tampil ke hadapan untuk memberikan khotbah, benar? Iya, betul. Jadi saya lihat si Nick, saya tengok, saya kenal Nick dari sekolah lagi, dan si Nick bilang kalau di kelas tuh masa budak-budak, si Nick ini macam ada satu kepetahan untuk berkata-kata. betul. Saya masih ingat masa saya jadi guru dia di Eskela Putu, ya Nick ini pandai bercakap-cakap, macam boleh jadi ketua kampung lah. Iya, buat satu hari nanti. Yang penting ada gaji. Oh, ikhlas ya Pak. Jadi sebenarnya bagi pendapat kamu lah, ini kebolehan untuk berkhotbah ini adakah hanya milik orang-orang muda yang memang ada bakat, ada talenta, ataupun berkhotbah ini sebenarnya boleh diasah. Dari yang zero kepada lama-lama boleh. Ataupun memang tidak boleh lah. Kalau si Iban memang tak boleh lain bab, dia memang tidak boleh nih jenis yang penakut nih begitu contoh. Jadi bagi pendapat Anda, adakah karunia untuk berbicara ini, berkhotbah ini adalah sesuatu yang semula jadi, ataupun sebenarnya bagi kamu ya boleh diasah? Oke. Mungkin Nick dulu. Iya. Kalau pendapat saya, berkhotbah ini sebenarnya kalau kita berbalik kepada Alkitab, Alkitab katakan bahwa setiap orang itu memiliki kurnianya masing-masing. Iya. Jadi tetapi pada masa yang sama tidak mustahil orang-orang yang mungkin orang bilang introvert yang kalau mau bercakap tuh dia cakap 1-2 kata saja ya tidak, yes no saja. Suatu hari nanti mereka pun boleh jadi pengkhotbah yang hebat. Dan itulah yang saya katakan bahwa sebenarnya menjadi seorang pengkhotbah ini tidak semestinya Anda memiliki karunia untuk kepetahan berkata-kata. Semua itu boleh dipupuk, semua itu boleh dipelajari. Kalau Anda seorang yang pada saat ini, orang-orang yang muda pada saat ini yang kurang komunikasi dengan orang-orang lain, saya bagi kamu satu tips supaya kamu mencari satu kawan yang boleh kamu luahkan perasaan kamu, yang boleh kamu bercakap secara terbuka, dan biarlah kiranya kawan kamu itu menjadi tempat kamu untuk praktik, untuk kamu bercakap dengan peta. Percayalah satu hari nanti dengan perlahan-lahan kamu akan jadi pengkhotbah atau pembawa firman Tuhan yang hebat. Dan untuk orang-orang yang memang sudah dikurniakan kepetahan bercakap, jangan biarkan karunia kamu tuh diselumuti ataupun kamu kasih tapuk itu dalam kamu punya baju. Biarlah keluarkan itu supaya itu menjadi kamu punya orang bilang pelayanan di dunia ini. Amin. Dan untuk tips lagi untuk orang-orang yang mau ada minat atau cita-cita untuk menjadi seorang pengkhotbah atau seorang pelayan Tuhan di hadapan, cari kamu punya seorang idol ataupun seorang yang kamu boleh jadikan contoh, tiru. Jadi semasa saya budak-budak, saya bukan sebenarnya, mungkin Cikgu Doni katakan saya budak-budak peta dalam bercakap, tetapi tidaklah peta untuk berkhotbah, dia berbeza. Peta dalam bercerita, dalam percakapan harian. Ya, peta dalam berkhotbah itu berbeza. Tapi bila saya sekarang kan ada teknologi, kamu boleh buka YouTube kamu boleh cari macam Pemasi channel, kamu boleh cari channel-channel Adventist, kamu ambil satu tokoh yang boleh kamu contohi, yang cara dia bercakap tuh orang bilang wow, boleh bagi kamu semangat. Jadi ambil satu tokoh yang boleh kamu contohi, percayalah daripada cara berkhotbah itu kamu dapat kopi dan kamu dapat memperbaiki untuk sesuaikan diri kamu sendiri supaya kamu jadi pengkhotbah yang hebat. Jadi pendapat saya menjadi seorang pengkhotbah ini kedua-duanya dikurniakan juga dapat diasah. Harus diasah juga kan. Ya, harus Kalau diasah. disembunyikan akan hilang. Iya, akan hilang. Terima kasih kepada Nick yang sudah berkongsikan kepada kita dan sempat juga memberikan tips. Tips itu yang mahal kan Nick. Ya. Oke. Dan saya sebenarnya membuat satu soal untuk bagaimana apakah tips, tapi Nick sudah bagi tips. Jadi terima kasih Nick. Dan mungkin saya akan tanya lagi sedikit kepada apa yang Nick sudah berkatakan sebentar tadi, tapi kita bertanya kepada Evander dahulu. Ya. Oke, kalau bagi saya tentang persoalan yang adakah pengkhotbah itu semua ada setengah individu aja boleh kan? Ya. Sebenarnya bagi saya berkhotbah ini sebenarnya boleh diasah. Siapa-siapa saja boleh berkhotbah. Ya, yang penting individu itu berusaha untuk terus berbicara di depan.
Kalau saya sebagai contoh, sebagai tambahan lah selain yang sudah Ya. dikatakan tadi. Kalau bagi saya, cara saya sendiri dulu, bagaimana saya sampai boleh untuk berdiri di depan untuk memberikan khotbah. Bagi saya bermula dari yang kecil-kecil yang belum lagi sampai dia bawa khotbah begitu. Mungkin dalam berdoa Ya. atau beri renungan. Ya. Kalau bagi saya dulu sebenarnya belum berkhotbah, saya sudah disuruh untuk berdoa. Sebenarnya dulu pun berdoa saya sangat malu. Saya sangat malu untuk berada di depan, saya takut untuk orang berpikir doa saya itu bagus atau tidak. Tapi Iya. saya terus memberanikan diri saya tidak pikir tentang negatif-negatif begitu. Saya kasih positif jadi diri saya. Saya katakan, tidak apa, saya boleh ini. Akan datang, saya akan lebih jadi baik, saya bilang. Dan saya berdoa dan tidak lama apabila saya sudah terbiasa begitu, saya terus berani untuk mencoba pergi ke hadapan, macam memberi renungan atau memberikan bacaan persembahan, persepuluhan. Nah itu bagi saya lah, bagaimana kalau contoh ada orang di luar sana yang takut untuk berkhotbah, saya rasa kamu tidak perlu takut, atau kamu kalau memang mula-mula takut, kamu perlu menyediakan diri kamu, dan saya rasa kamu boleh ikut macam tips itu, cari tokoh atau mentor kamu untuk kamu belajar dari dia macam mana untuk berdiri di depan dan lebih berani untuk tampil ke hadapannya. Ya. Itu kalau bagi saya. Terima kasih Banda. Jadi ya mereka sudah berkongsi, nampaknya hampir sama mereka punya pengalaman, harus mengambil ketugasan itu dari tugas yang kecil. Ya. Ya, jangan terus kita mengharap saya mau berkhotbah, sedangkan saya tidak pernah nampak Banda pun untuk pimpin menyanyi. Jadi Ya, betul. proses itu akan mereka lihat, para pemimpin akan lihat, oh orang muda ini sangat luar biasa, dia boleh memimpin. Jadi akhirnya kamu diberikan satu tanggung jawab yang lagi besar, yaitu sebagai pengkhotbah walaupun masih muda. Tidak akan terpikir mau jadi pastor satu hari nanti. Soalnya jadi ini saya mau menjawab dulu. Oke, sebab si Ebanda nih, si Ebanda dia sudah mengikuti 3 minggu YMT. Young Missionary Training YMT, ya. Jadi biasanya itu langkah permulaan bagi orang-orang muda mau jadi pastor. Oke, Ebanda ceritakan. Tidak akan terpikir mau jadi pastor sebelum hasil. Lagi-lagi kan Ebanda sangat rapat dengan Pastor Ben Brian kesana kesini dengan Bob. Saya dengar Pastor Ben Brian punya pengalaman. Dia juga selalu kesana kesini mengikuti Pastor DJ Herjai semasa Pastor DJ melayani di Perapat. Jadi mungkin Pastor pun teridol sama Pastor DJ, terinspirasi dan mungkin Ebanda juga seperti itu juga. Bagaimana Ebanda? Oke, kalau bagi saya cerita dulu lah sepanjang saya mengikuti YMT itu. Dari pertama kali sebelum saya mengikuti ini Young Missionaries Training, saya sebenarnya 2 hati mengikuti ini YMT. Saya dalam masa yang sama saya berpikir, adakah saya perlu ikut ini atau tidak. Sebab saya kan memang sejenis orang yang penakut, jadi terdengar daripada orang-orang di sekitar yang sudah mengikuti YMT, mereka mengatakan yang kalau mengikuti YMT itu kamu wajib untuk berkhotbah di depan orang, wajib berkhotbah di tempat yang lain, apalagi masuk di tempat orang yang berlainan didominasi. Nah, di sana saya takut. Tetapi apabila saya terus dipush atau diberikan semangat daripada pastor, daripada ibu bapak saya, daripada rekan-rekan saya, jadi saya memutuskanlah untuk ikut. Saya bilang, tidak apalah, mungkin ini boleh menjadi bakalan untuk saya akan datang, saya katakan. Jadi apabila saya menghabisi ini Young Missionaries Training, saya terpikir juga mau jadi pastor. Memang saya terpikir mau. Terpikirlah kan. Ya, tapi bila saya lebih mendalami tentang ini kepastoran, saya rasa saya memang saya terpikir sulit lah, memang Sulit. untuk menjadi seorang pastor itu bukan satu perkara yang mudah. Apalagi kalau bagi saya ini kalau bagi saya memang tidak budi lah kalau berdiri di depan lama-lama. Jadi itu mungkin sekarang. Ya itu mungkin sekarang lah. Kan. Sebab mungkin selari dengan peningkatan usia kamu Ebanda, mungkin dari tahun ke tahun mengikuti Pastor Ben,
Kan suatu masa nanti mungkin terpikir untuk menjadi pastor lebih serius pula kan. Mungkin lah, tapi Mungkin sekarang ini mungkin kamu mengatakan tidak kan? Ya. Oke. Terima kasih kepada Ibanda karena secara jujurnya ya mula-mula terpikirkan. Ya, mau- Tapi ya Ibanda juga menyelidiki bagaimana menjadi pastor ini. Jadi kita berharapkan ya suatu hari nanti Ibanda boleh jadi pastor ya. Oke, ini bagaimana? Sebab saya selalu juga orang bergurau semasa saya di Kitompu kan mengatakan, Niko jadilah Pak Pastor. Dia bilang, kan? Ya, jadi selalu sekarang ini kita mendengar dari mulut si Nick sendiri sebenarnya bagaimana perasaan Nick untuk suatu hari nanti, adakah mungkin terpikir untuk menjadi pastor? Oke. Kalau pasal untuk menjadi seorang pastor tuh atau pendeta, saya dengar tuh dari saya mungkin paling awal masa saya tingkatan 4. Banyak orang-orang katakan di gereja Kitompu, para elder bilang kalau boleh nanti kau pergilah belajar teologi. Sekurang-kurangnya di Kitompu ada seorang pastor. Tapi saya tidak tahu bagaimana rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan akhirnya pada awalnya saya memang berminat, tetapi macam yang Ibanda cakap tadi, masih ada keraguan dalam hati. Jadi rancangan Tuhan telah membawa saya pergi sekarang di Universiti Malaysia Sabah belajar sejarah, dan semasa saya belajar sejarah itu saya dengar daripada seorang elder yang saya juga sangat rapat dengan elder itu, mungkin kamu kenal juga, Elder Meldigara. Dan dia seorang juga misionaris dalam penjualan buku. Ada satu masa saya bertemu dengan dia secara bersemuka di dalam selepas Port Blaise, dan dia katakan kepada saya, sebenarnya orang-orang yang katakan kepada kamu untuk menjadi pendeta satu hari nanti itu masih lagi menjadi orang bilang satu cita-cita, masih lagi menjadi cita-cita yang boleh kamu penuhi, dan mungkin satu hari nanti kalau Tuhan katakan kamu akan jadi pendeta, saya percaya bahwa Tuhan akan menjadikan kamu seorang pastor. Dan kalau kamu pikir sekarang kamu berada di university, kamu ambil sejarah, sebenarnya bagi saya itu adalah rancangan Tuhan. Elder Meldi katakan itu adalah rancangan Tuhan, sebab sejarah ini sebenarnya berkaitan penuh dengan teologi. Ya, berkaitan penuh dengan teologi, dan mungkin nanti apabila habis degree dalam sejarah boleh melanjutkan lagi dalam teologi. Tapi semuanya itu berbalik, bagi saya ini hidup semuanya berbalik kepada rancangan Tuhan. Mungkin apabila Tuhan mengatakan, Tuhan memanggil pergi jadi pastor, jadi pelayanku, maka saya akan mengikuti apa yang Amin. Tuhan maukan. Tapi buat sementara ini saya masih lagi dalam pembelajaran di Universiti Malaysia Sabah. Dan kalau memang doa-doa para jemaat untuk saya jadi pastor satu hari nanti, moga Tuhan yang akan mempermudahkan. Ya. Oke. Terima kasih kepada Nick dengan Ibanda. Jadi kita serahkan kepada rencana Tuhan. Ya, Tuhan, ya. Ya. Jadi saya berbalik kepada kita punya perbincangan, bicara santai pada saat ini. Kalau kita lihat khususnya kepada kita merujuk kepada orang-orang di luar sana yang sedang menonton, terutamanya orang-orang muda, yang selalu menganggap bahwa saya belum lagi layak untuk berkhotbah karena saya ini masih muda, ataupun ada yang mengatakan saya ini tidak layak untuk berkhotbah karena saya tidak layak lah bang. Kamu tengok juga kan kehidupan saya begini kan, mungkin begitu kan kita selalu lihat. Jadi saya minta pendapat, ini adalah soalan kedua terakhir untuk kamu berdua. Apa yang kita boleh katakan kepada tanggapan-tanggapan yang seperti begitu yang timbul di pemikiran orang-orang muda apabila mereka diminta untuk berkhotbah, namun mereka memberikan alasan demi alasan untuk menyampaikan khotbah ataupun menerima ketugasan tersebut. Oke, saya minta Nick dulu. Secara ringkas Nick. Secara ringkasnya mungkin bagi pandangan derang mereka yang anak-anak muda yang takut untuk
tampil ke hadapan untuk berkhotbah adalah mungkin mereka takut dengan perspektif orang-orang atau jemaat. Mungkin orang kepikir dalam pikiran dia orang, jemaat nih nanti pikir saya begini dan begitu. Tapi sebenarnya apa yang saya boleh katakan kepada kamu adalah itu cumalah perasaan kamu. Kamu menakutkan diri kamu sendiri. Percayalah, ambil langkah pertama, pergi ke hadapan, maka itu akan menjadi langkah pertama kamu melayani. Jadi jangan takut, buang rasa takut kamu. Saya tahu bahwa alasan utama anak-anak muda tidak pergi ke hadapan adalah perasaan takut. Ya, jadi buang rasa takut kamu, maka kamu akan dapat melayani Tuhan di hadapan sebagai seorang pengkhotbah. Ya, terima kasih Nick. Ayo Banda, bagaimana? Saya pula betul cakap Nick tadi itu, buang rasa takut kamu. Kalau kamu perlu di depan kamu terpikir selalu kamu rasa takut, saya mungkin tidak boleh membuat tugas ini. Saya rasa itu cuma memang betul, memang hanya perasaan. Memang dulu saya pun begitu, saya takut betul mau pergi depan. Tapi apabila saya ingin mencoba, saya atasi rasa takut saya itu, saya bilang lebih baik saya mencoba daripada tidak mencoba kan. Nah kalau bila lama-lama kau sudah mencoba, kau akan terbiasa dengan situasi begitu, dan saya rasa kau tidak akan takut lagi. Dan saya rasa langkah pertama yang perlu kamu ambil adalah berbalik kepada yang sudah kami bicarakan tadi, mengenai kamu biasakan diri dari yang kecil dahulu. Mungkin kamu membiasakan diri kamu untuk kamu pelan-pelan atasi rasa takut. Kamu ambil keberanian kamu. Mungkin kalau kamu tidak dapat berkhotbah, kamu boleh pimpinnya atau berdoa. Saya rasa itu bagi pendapat saya lah. Terima kasih. Jadi saya percaya semua yang diperkatakan oleh dua orang tetamu saya pada saat ini untuk episode yang kedua, bicara santai untuk In God Production, sudah memberi manfaat kepada kita, terutamanya kepada orang-orang muda yang masih ragu-ragu untuk tampil ke hadapan. Seperti mereka juga, mereka mengambil dahulu tugas-tugas seperti menyampaikan bacaan persembahan dan persepuluhan, ataupun pada waktu kebaktian tutup sabat ataupun buka sabat, mereka tidak menolak. Jadi sangat bahaya nih kalau menolak. Sangat bahaya menolak, karena menolak ini adalah satu tindakan kita yang akhirnya kita telah menutup kita punya peluang untuk menunjukkan apa yang ada pada diri kita. Oke. Jadi saya melihat Nick dengan Ebanda, terutama sekali Ebanda, karena kami berada di dalam satu gereja, dan proses itu saya melihat bagaimana Ebanda pada hari ini dia semakin berani untuk berada di hadapan sekali, untuk menerima ketugasan sebagai apa juga tugas, Dan Nick juga, saya tidak boleh nafikan bahwa Nick adalah murid saya, mantan murid saya di sekolah rendah, dan akhirnya sekarang ini kalau di Kitompo antara pengkhotbah muda yang memang dikenali. Jadi untuk soal saya terakhir, harapan kamu secara ringkas, andai kata kamu diberikan satu ketugasan yang besar pada masa hadapan, adakah Anda bersedia untuk tugas yang lebih besar? Ebanda dahulu. Oke, kalau bagi saya, jika saya diberikan tugas pada masa akan datang, saya harap, saya berdoa sama Tuhan lah supaya saya dapat memberikan yang terbaik pada tugasan itu. Dan saya juga berharap agar semua orang di sekitar saya, di segala saya itu mempunyai sikap yang positif, agar dapat memberikan satu organisasi yang mantap. Sebab kalaupun ketugasan kita, mungkin diri kita nih membuatnya dengan baik, tapi akan datang unsur-unsur negatif dari luar yang membolehkan orang lain nampak kita punya sesuatu organisasi itu menjadi macam tidak mantap begitu. Nah itu kalau itu bagi saya lah. Oke, terima kasih Ebanda. Nick? Jadi kalau saya harapan, kalau satu hari nanti diberikan peluang untuk mengelas tugas yang lebih besar, mungkin orang bilang mungkin untuk memimpin gereja atau sebagaimana kepimpinan-kepimpinan yang lagi besar di luar sana, saya rasa untuk apa yang saya telah sediakan selama ini, diri saya sendiri yang saya telah bina, saya telah bersedia untuk menggalas segala tugas yang diberikan oleh Tuhan. Tapi pada masa yang sama, apabila Tuhan mengatakan
saya perlu menggalas tugas yang lagi besar, maka saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau saya jatuh pun, maksud dia saya telah berusaha untuk mencapai sesuatu itu. Tapi saya percaya apabila Tuhan menyertai, apa yang tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Tuhan. Jadi itulah saya pada pendapat saya. Saya tanya untuk soal bonus. Siapa yang selalu yang kau idolakan tuh nih? Siapa yang selalu kau tiru cara dia berkhotbah? Tapi tadi ada kamu sebutkan. Iya. Siapa agaknya? Kalau saya mungkin saya minta maaf saja, sebenarnya bagaimana cara berkhotbah yang saya tiru ataupun orang bilang saya termotivasi, terinspirasi bukanlah seorang daripada Adventist sebenarnya pada mulanya, yaitu mungkin kamu mengetahui seorang pendeta daripada Indonesia, yaitu pendeta Gilbert Lumindong. Saya sangat meminati cara dia bercakap, tetapi saya juga kadang-kadang saya mentafsir apa yang dia coba katakan. Tetapi apa yang saya tiru di sana adalah semangat dia untuk melayani, semangat dia untuk melayani. Ya. Terima kasih. Hamid, mungkin kita perlu tengok siapa Nick? Pastor Gilbert Lumindong. Oke, kita mungkin boleh belajar macam mana, kenapa si Nick begitu tertarik dengan gaya penyampaian khotbah daripada pastor Gilbert Lumindong. Oke, Boy, mungkin bapak kamu nggak bapak agak? Oke, kasih tahu sama penonton supaya bapak kamu bila dia menonton dia rasa wah anakku dia bilang kan. Ya dulu bapak saya berkhotbah di depan, saya duduk di tempat duduk untuk memandang dia berkhotbah. Saya lama-lama saya dapat melihat yang wah, alangkah baiknya kalau saya pun begitu seperti bapak saya sendiri. Jadi tidak lama selepas itu saya ambil keputusan untuk step by step, sedikit demi sedikit untuk saya dapat berbicara dengan lebih baik. Nah, jadi bagi saya idolakan bapak saya sendiri lah. Iya, jadi ini copy paste Elda Edson. Oke, jadi kita sudah habis untuk bicara santai kita untuk episode yang kedua untuk In God Production. Kita mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Nick Cheryl. Dia kali pertama berada di studio. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemasi Media karena telah menggunakan ruang ini untuk siaran In God Production bagi episode kedua Bicara Santai. Terima kasih kepada Ibanda. Memang orang Pus dan selalu berada di sini. Jadi kepada Anda yang sedang menonton, terutamanya kepada orang-orang muda, jika Anda terpanggil untuk ketugasan yang kecil, terimalah. Karena itu adalah langkah pertama untuk Anda menerima tugas yang lebih besar. Suatu hari nanti Anda juga akan bakal menjadi seorang pengkhotbah seperti Nick Cheryl pada umur 14 tahun dan seperti Ebanda pada umur 20 tahun. Cepat atau lambat, masa Anda akan tiba juga akhirnya sebagai seorang pengkhotbah di dalam pelayanan Tuhan. Jadi terima kasih, itu saja. Mari kita lambai untuk penonton kita yang berada yang sedang menonton. Kita akan jumpa lagi di siaran seterusnya untuk Bicara Santai episode yang ketiga. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye. Begini. Terima kasih ya. Kita duduk dulu. Catat dulu. Catat kita. Tadi itu bunyi itu.